Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula seri atau bagian yang ke-41 dan sekaligus juga video saya yang ke-791 di channel ini, kita akan bersama-sama menelaah masing-masing fitur yang telah kita bahas pada seri ke-40, manfaat dan kegunaannya seperti apa. Yuk, mari kita kerjakan bersama-sama saja. Yuk. Ya, ini adalah yang sudah kita temukan atau sudah kita rangkum. Ada 9 poin untuk fitur-fitur yang ada di Microsoft Excel. Yang pertama akan kita kasihkan contoh untuk formula bar. Formula bar ini nanti juga terkait dengan bisa saja dimasukkan fitur nomor 10. Ya, sebetulnya ini sifatnya umum ya. Misalnya di sini ada, saya ketiknya adalah font ya, font color sekaligus juga font size. Nah, font color maupun font size ini nanti ada kaitannya dengan formula bar. Contohnya saya akan membuat sheet baru ya. Kita akan buat sheet baru, kita kasih nama ini sebetulnya kaitannya dengan kerahasiaan data pada waktu kita sedang melakukan entry data, tetapi ada sahabat, teman karib, ataupun orang yang satu tim kerja itu nimbrung atau nebeng berada di sebelah kita, di sekitar kita. Sehingga otomatis itu sangat mengganggu kerahasiaan. Nah, sehingga di sini sheet ini saya kasih nama security atau rahasiaan. Peraha, atau rahasia gitu aja ya. Rahasia. Nah, kita sadar ya bahwa yang namanya formula bar ini jarang diperhatikan oleh operator Microsoft Excel. Mereka pandangannya selalu cenderung di sini, di area yang ada grid lines-nya ini. Padahal coba ya kalau kita perhatikan, kita ngetik apa aja. Misalnya kita ketik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Yang kita ketik di sini juga ada di formula bar. Itu ya. Oke. Nah, sekarang kaitannya formula bar dengan font color maupun font size itu begini. Supaya orang tidak bisa melihat ketikan kita, ini font colornya dibuat warna putih. Ya, berarti kan sekarang berada di sel G5. G5 saya sudah men-setting agar font colornya berwarna putih. Sehingga seperti yang sebelumnya saya mengetikkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Ini juga A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Di dalam sel G5 secara de facto yang ada di sini, yang saya gerak-gerakkan mouse saya ini, tidak kelihatan teks A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kenapa? Karena backgroundnya backgroundnya putih, tulisannya juga putih, maka teks colornya putih. Namun demikian, coba perhatikan yang ada di formula bar ini. Kelihatan gitu. Saya enter ya. Ingat ya, di kiri mas saya enter. Nah, di sini kalau kita amati secara kasat mata, kesannya tidak ada apapun di sel yang tertayang saat ini. Padahal begitu kita klik di G5, ini kelihatan. Ya. Ini kelihatan sekali di sini. Begitu. Nah, maka untuk mengantisipasi kerahasiaan, maka sebelum kita mulai mengetik, contoh kita akan mulai mengetik di G8. G8 sebelumnya juga
kita buat font colornya putih, ini putih. Nah, kaitannya dengan sel G8 terhadap formula barnya kita sembunyikan dengan view, ya, view, perhatikan defaultnya formula bar ada checklist di sini, ya, checklist formula bar kita buang, otomatis tidak ada. Sehingga misalnya saya mengatakan sesuatu ini, ya, ini sudah, ya kan? Saya sudah mengetikkan sesuatu di sini, di sel G8. Nggak kelihatan, Bu. Saya klik di sini juga nggak kelihatan. Sehingga pada waktu awal-awal video ini saya buat, memang video ini pembelajaran khusus untuk pemula. Namun demikian bagi mereka yang sudah sering menggunakan Microsoft Excel pun, hal ini juga hal baru kalau yang belum pernah tahu ya. Kalau yang sudah tahu ya, ya memang sudah sering pakai gitu. Namun dari survei ternyata formula bar yang barusan saya sampaikan ini sering orang tidak menyimaknya. Maka nanti ada ada simulasi permainan yang sangat-sangat berbahaya kalau dijalankan. Namun video ini saya eh, apa namanya upload untuk memberikan pencerahan sebagai antisipatif kalau kita terjebak dalam tanda petik terjebak dengan eh, ulah oknum tertentu, baik disengaja maupun tidak. Biasanya ada dua hal ya. Pertama, yang paling banyak memang tidak sengaja, yang disebut sebagai misoperate, atau karena tekanan pekerjaan, dikejar deadline, sehingga menghalalkan segala macam cara, maka akibatnya menjadi bumerang bagi diri sendiri maupun kru atau tim kerjanya. Itu formula baru sangat pentingnya di situ. Nah, simulasi seperti apa nanti akan kita lihat ya. Si video ini kan saya sudah komit untuk maksimal ya rata-rata 10 sampai 15 menit. Ya, nanti di dalam video berikutnya akan saya simulasikan pentingnya formula bar tersebut. Nah, saat ini kan masih kerahasiaan saja, nggak kelihatan. Tentu kalau kita akan membacanya ya kembalikan lagi ya formula barnya, diklik saja checklistnya. Nah, di sini muncul. Saya ketikkan sesuatu di sini. Nah, sesuatu apapun. Kemudian eh, tadi kan saya katakan kalau ada orang di sekitar kita, kita sedang mengetikkan sesuatu yang rahasia. Contohnya lagi ya, satu lagi di I6. Di I6 ini font colornya saya buat eh, putih lagi, lalu checklist dari formula bar saya sembunyikan lagi, checklistnya dibuang ya, otomatis nggak kelihatan. Misalnya saya akan mengetikkan suatu nilai tender tertentu, sejumlah yang saya ketik ini. Suatu bangunan luasnya katakanlah 20 kali 10 meter persegi, satu lantai dengan keramik yang pilihan, kualitas batu, semen, dan bahan-bahan yang lain pilihan, ditenderkan, ini saya membuka harga sekian. Ya. Nah, di I6. I6 ini nilai yang saya berikan berapa nggak kelihatan sih. Termasuk kalau ini dibuat koma style, ya, kita klik koma style, desimalnya dibuang, nggak kelihatan di sini. Sehingga kita sudah mempunyai tiga sel yang bersifat rahasia. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil manfaat dari formula bar, salah satunya disembunyikan supaya data-data yang kita eh, ketikkan tidak kelihatan, tidak bisa terlihat oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu bisa font color atau font size. Nah, contoh font size juga akan saya berikan di sebelahnya. Font size-nya misalnya ke berapa ini? Kedua ya. Ini font size-nya, memang pilihan font size itu hanya paling kecil 8, paling besar 72. Ya kan? Kalau font size-nya kita buat satu,
kan tidak ada di dalam pilihan, maka Anda boleh klik angka 1 di sini. Perhatikan kursor yang gerak-gerak ini. Ini kan 11 default. Ya. Pilihan terkecilnya 8, saya isi 1, enter. Maka saat ini yang ada di eh, sel K2, font size 1. Termasuk ini tetap harus dikaitkan dengan formula bar. Walaupun font color-nya default. Font color-nya eh, oh ya mohon maaf, font color-nya default ya, hitam hitam. Hitam nih. Sekarang kalau saya ketik apapun ya, tuh tidak bisa terlihat karena font size-nya kecil. Kalau kita lihat secara kasat mata hanya seperti garis gitu atau titik-titik. Atau yang lain lagi Anda juga boleh seperti ini. Font size-nya tetap 11, tetapi kita kasih fontnya Wingdings misalnya. Wingdings. Kita pilih Wingdings misalnya. Perhatikan ya, font size-nya tetap 11, font color-nya tetap hitam, ya. Bahkan formula bar-nya boleh di checklist-nya diaktifkan. Ya. Sekarang saya ketik apapun. Oh, mohon maaf karena ini kaitannya dengan formula bar ya, jadi harus disembunyikan. Karena formula bar itu dia tidak mengenal font. Hati-hati. Ya, tetap disembunyikan nih si apa formula bar-nya. Jadi di dalam view formula bar checklist-nya dibuang. Nah, tetapi ini muncul. Kita lihat ya. Nah, ini. Nah, ini otomatis nggak bisa terbaca. Walaupun font size-nya juga dibesarkan, misalnya font size-nya kita besarkan pun munculnya simbol-simbol semacam ini apaan? Oke, demikian sementara inspirasi yang saya berikan terkait dengan formula bar, font color, font size, dan font saja. Nah ini misalnya fontnya itu saya kasih misal Wingdings misalnya, Wingdings, contoh aja itu. Ya. Semoga menginspirasi. Ya. Jadi kaitannya antara formula bar, kemudian ini formula bar, font color, font size, dan font itu baru saja saya jelaskan. Ini sementara saya kasih warna background biru dan tulisannya warnanya merah. Di dalam video selanjutnya, saya akan masih mengupas tentang permainan formula bar tersebut. Walaupun kelihatannya di sini hanya ada 10 poin, kalau diketik semua ya, misalnya font size dipisah ada 12 ya. Namun ini jadikan satu karena dia satu kelompok. Sehingga pembahasan tentang formula bar masih berlanjut di video selanjutnya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, semoga Anda terinspirasi. Kalau Anda terinspirasi, silahkan like and share supaya banyak juga teman relasi siapapun yang terinspirasi juga, maka mereka pun pada akhirnya menjadi kompeten. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena itu bagi saya merupakan suatu multivitamin dalam tanda petik ya untuk memberi dukungan sehingga saya tetap bersemangat di dalam memberikan video-video pendek dengan durasi 10 sampai 15 menit di channel ini sehingga banyak orang yang tercerahkan, terinspirasi sehingga mereka pun akan menjadi kompeten. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat,
dan bahagia. Sampai jumpa.